Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang sumber hukum Islam. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan materi pada hari ini, saya mau bertanya kepada ketua kelasnya, apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir atau mungkin sakit? Alhamdulillah. Baik, karena hari ini hadir semua, jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang materi sumber hukum Islam. Nah, yang di sini ada sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah perangkat atau norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana realisasi dari keimanan kepadanya. Kehendak Allah tersebut dapat ditentukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu As-Sunnah, kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Di kalangan ahli usul disebut hukum syarah. Sedangkan bagi kalangan ahli fikih, hukum syarah adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu berupa pada dasarnya terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya dalam sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satupun dari Al-Quran. Namun Al-Quran itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fikih, karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu. Dengan istilah lain, Al-Quran itu mengandung norma hukum. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam yang ada di sekitarnya. Menurut Amir Syarifuddin, sebagaimana dikutip oleh Qutbuddin Aibad, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua beragama Islam. Di sini yang kedua ada sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad, yang keempat qiyas, yang kelima maslahah mursalah, yang keenam istishas,
Yang ke-7 istihab, yang ke-8 sabdus, yang ke-10 kaul sahabat Nabi yang ke-11 hukum samawi terdahulu. Yang ketiga yaitu fungsi hukum Islam. Yang pertama ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah di sini utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus diakui umat manusia dan peraturannya merupakan ibadah sekaligus juga berupa indikasi keimanan seseorang. Bagian kedua yaitu fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia. Jelas dalam praktis akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh proses pengharaman riba dan khamar. Jelas menunjukkan adanya keterkaitan penerapan hukum Allah dengan subjek dan objek hukum perbuatan mukallaf. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus tetapi secara bertahap. Yang ketiga yaitu fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman pembunuhan dan perzinaan yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Qisas, diat ditetapkan untuk tidak dipidana terhadap jiwa, badan, hudud dan tindak pidana tersebut. Pencurian, zina dan riba untuk tidak dipidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum pencerminan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan zawajir. Yang bagian keempat yaitu ada fungsi tazhim dan fungsi tazhim was islahul ummah. Fungsi hukum Islam tersebut adalah sebagaimana sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan melancarkan proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, amanah dan sejahtera. Dalam hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana yang terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, dan pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Nah, di sini ada bagian B yaitu arisan. Kata arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Di sini ada pengertian arisan. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Menurut pendapat Ali Mustafa Yakub dalam bukunya mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada sistem perjudian di dalamnya. Arisan dapat dikatakan haram jika di dalamnya terdapat unsur kezaliman dan karar tidak jelas atau riba, maka arisan semacam ini menjadi riba. Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang pengunji, gibah dan ngerumpi, maka arisan semacam ini menjadi haram.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dalam pelaksanaan arisan terdapat aktivitas yang dilaksanakan diantaranya adalah yang pertama, mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota. Yang kedua, mendiskusikan topik masalah tertentu guna membantu masalah anggota arisan. Yang ketiga, menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai wujud kebersamaan antara anggota arisan. Bagian C di sini ada haji. Yang pertama ada pengertian haji. Haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amalan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya. Haji lebih dari satu kali hukumnya sunnah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97. Menurut bahasa, haji berarti mengunjungi ziarah atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu. Menurut istilah pada syarah, haji berarti mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah dalam waktu tertentu. Kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. Sedangkan menurut KBBI, haji adalah rukun Islam kelima, kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Bagian kedua ada dasar hukum pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran, yang kedua yaitu dalil Al-Sunnah, ketiga dalil ijma. Yang ketiga syarat-syarat hukum haji. Pelaksanaan ibadah haji dalam Islam ada balik, berakal sehat, merdeka, mampu atau berkuasa. Rukun-rukun dalam pelaksanaan haji. Yang pertama ihram disertai niat. Kedua wukuf, yang kecuali ibadah umroh tidak diadakan wukuf di Arafah. Tawaf di Baitullah. Yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah. Keempat bercukur dan kelima yaitu tertib. Bagian kelima yaitu wajib hukum haji, yaitu berpakaian, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melontarkan jumrah, tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram. Bagian keenam yaitu sunnah-sunnah dalam haji. Ada mandi untuk ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, tawaf kudum yaitu tawaf karena datang dalam membaca talbiyah. Bagian terakhir yaitu bermalam di Arafah dan pada siang dan malam. Jadi itu tadi penjelasan materi pada hari ini kepada adik-adik. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak anggap kalian semua sudah paham dengan apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Jadi kakak akhiri pertemuan pada hari ini. Kepada adik-adik semua, kakak ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Kakak tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.